Baik, selamat malam untuk kita semua. Salve. Bapak Pastor Paroki yang kami hormati, Dewan Pastor Paroki, ada Bapak Yos, Bapak Benz, juga ada Bapak Roni sebagai salah satu ketua KUB, tapi ada bagian dalam lingkaran pertemuan kita malam hari ini, tim teknisnya yang kami hormati, teman-teman pengurus KUB baik dari Bencana Rohani, Ave Maria, juga Renya Rosari, umat wilayah 10 yang kami kasihi. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita semua boleh ada dalam suasana persaudaraan. Kita akan bercakap-cakap tentang satu dua hal yang nanti sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pastor Paroki dan DPP. Tetapi kita akan dahului dengan perayaan misa. Dan kebetulan hari ini Romo datang, kami umat wilayah 10 hampir lengkap semua. Dengan demikian sebagai tanda kehadiran Bapak Pastor Paroki, juga dari DPP kami akan menerima hadiran Bapak Pastor Paroki, juga DPP secara adat. Ada sesuatu yang kami mau sematkan sebagai tanda ucapan selamat datang Bapak Pastor Paroki dan juga Dewan Pastor Paroki. Untuk itu dengan hormat kami mohon Bapak Pastor Paroki, Bapak Yos, Bapak Benz, Bapak Roni, ada di sini Bapak Roni ada di sini, ya. Lalu Ibu Sri yang sudah menyiapkan, mari sudah ada sesuatu yang mau disampaikan, kita singkat saja, ya. Kita singkat saja, ya. Lalu baik, untuk pengalungan kepada Ketua DPP Bapak Yos, Bapak Fabi kami silakan. Bapak Fabi dari ujung sini, kebetulan dari ujung Romo duluan ya. Romo duluan ya. Oke. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya Bapak Fabi kembali. Ya. Tuan rumah langsung lanjut kepada ketiga saudara kita, Bapak Yos, Bapak Benz, dan juga Bapak Roni. Dengan demikian kami persilakan pengurus DPP kembali ke tempat, dan Bapak Ibu umat beriman yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk memulai dengan perayaan misa sore hari ini, malam hari ini. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. So
sahabat Allah yang mulia karena mewartakan kebenaran ilahi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Hari ini gereja memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martir. Kita mohon bantuan rahmat Tuhan, semoga lewat darah yang ditumpahkan oleh martir Santo Bonifasius ini juga semakin memperteguh iman kita, terutama iman umat di tempat-tempat di mana perkembangan imannya sangat dihambat. Mengawali perayaan Misa Kudus ini, kita mohon ampun dahulu atas segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita, sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci ini. Kemuliaan kepada Allah di surga. Berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan, Santo Bonifasius memeteraikan dengan darahnya iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doanya kami teguh berpegang pada iman yang sama dan setia mengamalkannya dalam karya. Kami mohon berkat-Mu bagi umat di wilayah 10 ini. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya. Berkatilah seluruh hidup dan karya mereka di hari-hari mendatang. Kami mohon berkat-Mu juga bagi keluarga yang telah menyiapkan segala sesuatu untuk kegiatan perayaan misa dan dialog kita malam ini.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bangsa lain. Dalam perselisihan dengan orang-orang Yahudi, Paulus mendapat kesempatan mengajukan pembelaan di depan Raja Agripa. Setelah mengisahkan peristiwa pertobatannya, Paulus berkata kepada Raja, "Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan dapat memberikan kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain." Demikianlah sabda Tuhan. Gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mendengar aku, mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Bonifasius adalah putra seorang bangsawan. Ia lahir sekitar tahun 675 dengan nama kecil Winfred. Di usia yang masih sangat muda, ia masuk biara Benediktin di Nursing sebagai rahib dan imam, lalu kemudian menjadi abbas. Ketika dia hendak menghadap Paus Gregorius kedua di Roma, dia diberi nama baru Bonifasius, yang artinya yang berbuat baik. Karena ia mendirikan biara di berbagai tempat dan menanamkan nilai kehidupan Kristen, tak heran jika kemudian dia dijuluki Rasul bangsa Jerman hingga wilayah Belanda Utara. Bonifasius kemudian diutus ke Hesse, Thuringen, Bavaria, dan Frisia. Di tempat terakhir ini usaha rupanya kurang berhasil. Dalam semangat mudanya, Paus mengirim dia ke Jerman sebagai misionaris. Dan setelah ia ditabiskan menjadi uskup pada tahun 722, dia diutus oleh Paus sebagai wakilnya di Jerman. Karena usahanya tidak berhasil di Frisia, maka ia coba lagi pada usia yang ke-80, tapi tetap gagal juga. Karena mendapat perlawanan dari orang-orang kafir, akhirnya ia dibunuh pada tanggal 5 Juni tahun 754 dekat Dokkum, Belanda Utara, bersama 50 orang rahib yang menemaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Dari semangat hidupnya, Santo Bonifasius sungguh berguru dan mengikuti jejak langkah dari Santo Paulus yang mewartakan Injil tanpa kenal lelah. Isi pewartaan Santo Paulus yakni mengajak orang untuk bertobat seluruh Yudea. Kita pasti merasa kagum melihat usaha dan semangat Rasul Paulus dan Santo Bonifasius. Mereka berjuang sejak usia muda sampai di usia tuanya.
Kedua tokoh besar ini, Paulus dan Bonifasius, tidak pernah mengenal lelah sampai mati. Mereka mewartakan Injil, kabar gembira tentang keselamatan umat manusia. Itulah semangat Kristus, Sang Gembala yang baik, atau yang sering disebut dengan kata pastor bonus. Bukan cuma sebatas pada kalangan para imam, tetapi juga Bapak Ibu dan keluarga. Kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Tuhan di mana dan kapanpun. Kita kenal baik dengan medan dan keanekaragaman manusia di sekitar kita. Disitulah kita diarahkan untuk melayani segala kebutuhan jiwa dan raga mereka. Sejauh mana pengalaman Bapak Ibu, terutama para ketua KUB, ketua wilayah, dan juga Bapak Ibu keluarga, sejauh mana Bapak Ibu senantiasa berusaha. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mohon bantuan rahmat Tuhan, terutama lewat darah yang ditumpahkan oleh Santo Bonifasius ini, agar ia semakin meneguhkan iman kita ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan dalam menjalankan tugas perutusan kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku percaya. Menyerahkan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan bersama Maryam, yang juga sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalikan Bapaknya dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, dan dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan dari segala aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Pada kesempatan ini kami berhimpun di sini untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir di sini. Kami segenap umat wilayah 10 untuk mengadakan pertemuan berdialog bersama Pastor Paroki dan Dewan Pastoral Paroki. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami semua, agar apa yang kami bicarakan pada malam hari ini Engkau senantiasa membimbing dan melindunginya, sehingga memperoleh yang hasil yang baik untuk kami jalankan di hari-hari selanjutnya. Marilah kita mohon Padamu, sudilah Engkau memberkati kami sekalian umat Allah di wilayah 10 ini, kiranya senantiasa tidak menjauhkan diri daripadamu sebagai sumber kebahagiaan kami, dan kiranya kami senantiasa mewartakan karya keselamatan-Mu di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi semua program-program yang akan oleh Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Pastoral Paroki kami di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Semoga Engkau boleh menyertai sehingga apa yang telah direncanakan dapat dikerjakan dengan baik, dan semua umat dengan hati yang penuh riang dan sukacita boleh memberikan sumbangsi yang terbaik guna melancarkan seluruh perencanaan yang akan dilaksanakan. Marilah kita mohon. Kami semua segenap umat-Mu yang ada di tempat ini memohon agar berkat-Mu tetap Engkau
berikan kepada kami semua agar kedepannya rasa persaudaraan semakin terbangun di antara kami di dalam KUB, terutama di dalam wilayah 10 ini. Kami mohon, marilah kita mohon. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami wilayah 10 memohon pertolongan dan bimbingan-Mu. Jadi kiranya Engkau senantiasa memberikan kami berkat, rahmat, kesehatan untuk kami terus berkarya. Limpahkanlah pula ya Tuhan beristimewa sanak saudara yang pada saat ini di dalam wilayah ini mungkin mengalami penderitaan sakit. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan semangat agar mereka boleh berkarya dalam rahmat dan kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cinta-Mu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hati-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari, agar persembahanmu dan persembahanku berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terimalah kiranya persembahan umat-Mu pada peringatan Santo Bonifasius, Uskup dan Martir-Mu. Semoga dalam hidup sehari-hari kami meneladan pengorbanan Kristus yang kami kenangkan dalam perayaan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santo Bonifasius yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Bumi
besar dan terpujilah. Hosana, Hosana, Allah di surga. Hosana, Hosana, Allah di surga. Teranglah yang datang atas nama Tuhan. Hosana, Hosana, Allah di surga. Engkau menghidupkan dan menguruskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Santo Bonifasius yang kami peringati hari ini dan semua orang kudus,
yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan supaya semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Hieronymus Pakainoni, Uskup Emeritus Petrus Turang, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini, Bapa yang Maha Rahim. Persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
rumah Allah yang menghapus dosa dunia. Kasih Allah yang menghapus dosa dunia. Kasih Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. sekalipun aku berjalan
aku, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyenangkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam gambar kegelapan, marilah ya Yesus, menebuskan gembala yang terkasih jiwaku, mewakilkan hatiku. Yesus jangan berlalu, kasih aku dalam pantas, terang dan segarkan jiwaku yang merana. Domba-dombaku akan kugembalakan dan akan kujaga senantiasa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima pada peringatan Santo Bonifasius, Uskup dan Martirmu. Teguhkanlah hamba-hambamu dalam iman berkat daya perayaan suci ini. Semoga iman itu kami akui dan kami hayati dalam perkataan dan perbuatan di mana-mana, sampai kami memasuki kehidupan abadi bersamamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian serta semua mereka yang kita doakan senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dalam damai dan berkat Tuhan. Syukur kepada Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah. Setia
penyayang atas segala anugerahmu yang nikmat.